Nah, ini merupakan salah satu contoh artikel yang telah terbit di Scopus Q1 ya teman-teman, tepatnya di jurnal Sustainability. Nah, kita belajar dari salah satu artikel ini, apa aja sih yang menjadi dasar dan kemudian hal apa saja yang sebenarnya harus kita cantumkan atau kita bahas pada saat membuat sebuah hipotesis dalam sebuah penelitian. Sebenarnya kalau saya baca ya teman-teman, dan saya menulis sebagai asisten riset dosen, kemudian saya menulis secara pribadi, itu ada 3 hal teman-teman. Dan selama saya juga studi di S2, dosen-dosen, profesor dan doktor di universitas saya itu nekanin ada 3 hal penting. Yang pertama yaitu adanya logika. Logika apa? Keterkaitan variabel X terhadap variabel Y. Kemudian teori ya teman-teman. Teori yang bisa menghubungkan antara variabel independen atau variabel X kita terhadap variabel Y atau variabel dependen kita. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis kita. Perlu diingat ya teman-teman, untuk hipotesis saya mengikuti aliran dari dosen-dosen yang mengajari saya, itu kita harus mencari artikel atau penelitian terdahulu yang support terhadap hipotesis yang hendak kita rumuskan. Tidak lagi ngomongin si A ngomongin bahwasanya berpengaruh positif dan si B ngomongin bahwasanya berpengaruh negatif, atau kita masih kayak bilang ini tuh belum jelas arahnya. Itu sebaiknya carilah penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis yang kita rumuskan. Nah, ayo kita belajar dengan menggunakan salah satu contoh hipotesis yang simpel, namun ini sudah memiliki ketiga unsur pokok tersebut. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini ya teman-teman, peneliti ini ngomongin tentang legitimasi teori yang sangat cocok untuk menjelaskan hubungan antara sustainability reporting disclosure dan company performance. Nah, dia udah nekenin dari awal nih sebenarnya teman-teman, teori apa yang bakal dia gunain untuk membahas hubungan antara SRD dan kinerja perusahaan. Nah, kemudian dia jelasin perspektif teori ini gimana terhadap hubungan antara SRD dan company performance tadi, seperti itu. Ini ya teman-teman, kayak dia bilang legitimasi ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjaga eksistensi mereka dan mendapatkan positive image ya teman-teman, kayak gitu. Kemudian logikanya seperti apa? Logikanya ketika perusahaan concern terhadap isu sustainability, dia akan mendapatkan credibility dan legitimasi dari stakeholders mereka. Sederhananya mereka ini ngomongin SRD itu logikanya akan meningkatkan image yang positif ya, positif image. Kemudian karena positive image, mereka juga akan mendapatkan dukungan seperti itu dari masyarakat atau stakeholders lainnya, karena tadi mereka concern terhadap isu keberlanjutan. Akhirnya company performance mereka akan meningkat karena ya berbagai macam ya teman-teman, bisa risikonya akan lebih kecil ataupun masyarakat lebih aware terhadap produk-produk mereka seperti itu, karena sudah mendukung sustainability seperti itu. Nah, itu ya teman-teman, kembali saya ingatkan ada 3 hal pokok, yaitu yang pertama logika, kedua teori, dan keempat adalah penelitian terdahulu.
Nah, demikian.